Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah SIM. Dan kali ini kita akan membahas masalah sistem informasi keuangan. Jadi sistem informasi keuangan sendiri merupakan suatu subsistem. Ini bagian dari computer based information system yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam maupun di luar perusahaan tentang masalah keuangan perusahaan. Jadi yang akan dibahas adalah sistem informasi keuangannya. Bagaimana keuangan ini bisa menjadi penopang dalam sebuah perusahaan. Ini adalah model sistem informasinya, bahwa ada sumber-sumber internal dan ada sumber-sumber eksternal. Nah, di tengah-tengahnya adalah sebuah database yang akan menampung apapun yang dikerjakan pada sebuah perusahaan, di mana di situ ada informasi akuntansi, sistem informasi auditing, baik auditing internal maupun auditing eksternal, dan juga masalah intelijen keuangan. Di sisi pemakai ada sistem peramalan atau perkiraan sebenarnya yang paling tepat. Kemudian adalah subsistem manajemen dana atau keuangan dan juga subsistem pengendalian. Nah, dari sistem informasi keuangan ini akan ada sistem informasi akuntansi, yang mana sekupnya akan menyediakan data akuntansi yang berupa catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Dan juga masalah sistem informasi anggaran ini akan menyediakan informasi keuangan bagi manajer dan juga keuangan. Kedua-duanya sangat penting, sehingga kedua-duanya harus dibahas dengan matang, harus dipersiapkan dengan baik, dan sehingga akan memberikan keuntungan yang baik untuk perusahaan. Bagaimana sistem informasi akuntansi dikelola? Pemrosesan pesanan penjualan ini merupakan bahasan yang harus ada dalam sebuah perusahaan, karena ini akan menangani pemrosesan pesanan dari pelanggan. Bagaimana pesanan pelanggan bisa ditangani dengan baik jika bagian ini tidak disediakan dengan baik pula. Kemudian masalah pemrosesan persediaan. Nah, bagian ini akan mengurusi pada stok barang, pada persediaan, dan juga perubahan dalam persediaan atau stok. Ini akan memberikan informasi mengenai pengiriman dan pemesan kembali atau kulaan barang-barang yang ada dalam sebuah perusahaan. Ada general ledger atau buku besar. Ini akan mengkonsolidasi data dari sistem akuntansi yang lain dan menghasilkan pernyataan dan laporan bisnis yang bersifat periodik. Kalau tidak ada buku besar atau catatannya, maka aliran dari dana dari perusahaan tidak akan terdeteksi dengan baik. Artinya mungkin akan jadi berantakan. Contoh, seorang pimpinan akan menanyakan, hari ini ada pengeluaran berapa atau hari ini ada masukan berapa. Kalau tidak ada pencatatan dengan baik, maka petugasnya tidak akan bisa ditanyai dengan baik pula. Piutang dagang. Piutang ini merupakan hutang yang ditanggung oleh pelanggan. Nah, dia akan mencatat piutang pelanggan dan menghasilkan faktur, juga pernyataan pelanggan bulanan serta laporan manajemen kreditnya. Ini pun juga penting. Kalau seandainya tidak dicatat dengan baik, maka tahu-tahu perusahaan akan bangkrut. Dan bangkrutnya itu pun tidak tahu bangkrutnya kenapa. Nah, dengan ada pencatatan piutang dengan baik, maka pelanggan yang membayar dengan cara mencicil atau mengkredit atau utang, maka akan bisa diketahui dengan baik. Kemudian sistem penganggaran. Di sana akan bertugas membuat penganggaran dengan baik. Ini pun juga harus direncanakan dengan baik, karena kalau tidak direncanakan, maka penganggaran dalam jangka waktu menengah atau panjang kemungkinan tidak akan bisa tertangani dengan baik. Ada beberapa model, yaitu bottom up, kemudian top down, dan juga partisipasi. Bagaimana dengan bottom up? Yang mengajukan adalah bagian dari yang terkecil atau terendah. Dia
menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang timbul untuk masa mendatang, bisa jadi dengan referensi yang sudah dialami selama tahun sebelumnya. Sedangkan dari atas ke bawah, seorang pimpinan mungkin akan memberikan anggaran sejumlah tertentu, maka di bawahan akan mengimplementasikan ke dalam bentuk perencanaan. Bagaimana kalau partisipasi? Nah, VIA yang akan menerima dana ikut berpartisipasi dalam menentukan tingkat dana, sehingga pimpinan misalnya memberikan dana kepada bawahan, maka dia akan juga terjun langsung dalam pengawasan atau sejenisnya. Apa output sistem informasi? Yang pertama adalah subsistem peramalan atau perkiraan, subsistem manajemen dana, subsistem pengendalian. Bagaimana subsistem peramalan bekerja? Dia akan berfungsi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan saat ini dan terproyeksi dalam bisnis. Fakta dasarnya adalah proyeksi dari masa lalu, keputusan semi struktur, dan juga tidak ada peramalan yang sempurna. Maka seharusnya namanya memang perkiraan, karena sifatnya masih meraba-raba. Jenis peramalannya apa? Di antara ada peramalan jangka pendek dan jangka panjang. Maka ketika sebuah perusahaan tidak bisa memperkirakan pendanaan atau keuangan dalam jangka pendek atau jangka panjang, tahu-tahu bangkrut nanti. Sehingga ini akan menjadi bahasan tersendiri yang harus dilakukan dalam sebuah perusahaan. Bagaimana metodenya? Ada metode kuantitatif dan juga non kuantitatif. Nah, yang non kuantitatif bisa menggunakan teknik konsensus panel, bisa juga menggunakan metode Delphi dan juga rapat elektronik. Bagaimana dengan sistem manajemen dana? Dia akan berfungsi untuk membantu pengelolaan aset seperti kas dan saham dengan manfaat yang tinggi tetapi dengan risiko yang kecil. Tujuannya adalah memastikan bahwa arus uang yang masuk melalui pendapatan lebih besar dari arus uang yang keluar melalui biaya, sehingga dana-dana yang ada dalam sebuah perusahaan akan terkontrol dengan baik. Dia juga akan bertugas memastikan bahwa keadaan ini akan stabil sepanjang tahun. Artinya dia harus bisa membuat perencanaan yang baik, memanajemen dana dalam keadaan yang darurat sekalipun. Bagaimana dengan sistem pengendalian? Nah, fungsinya adalah untuk melaksanakan evaluasi keuangan dan dampak keuangan terhadap pengeluaran modal yang diajukan. Jadi misalnya ada yang mengajukan pendanaan, maka dia harus melalui pengendalian yang baik, karena dia harus berpikir juga untuk masa-masa 11 bulan selanjutnya. Nah, mungkin suatu saat diperlukan auditor yang baik. Auditor ini merupakan orang yang bertugas memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Ada auditor eksternal dan auditor internal, di mana auditor internal ini akan dimiliki sendiri oleh perusahaan yang tugasnya memang mengaudit keuangan perusahaan secara internal juga. Sedangkan yang eksternal ini biasanya menggunakan kantor akuntansi publik. Tujuannya bisa jadi agar independen. Nah, apa sifat pekerjaan auditor internal? Maka dia harus objektif dan juga independen. Manakala dia bisa disuap atau bisa dipengaruhi oleh yang lain, maka pasti akan kacau, karena tidak bisa bekerja secara independensi tadi, tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, dia harus punya pengetahuan dan keahlian yang khusus, misalnya pendidikannya. Bisa jadi pendidikan yang harus dimiliki adalah mungkin sarjana ekonomi misalnya, atau perpajakan misalnya. Dia juga harus punya kemampuan khusus. Nah, tadi dikatakan misalnya perpajakan, misalnya keuangan, dan juga harus punya pengalaman atau jam terbang. Bisa jadi orang yang sudah punya pengalaman akan mahal harganya. Posisi audit internal dalam sebuah organisasi bagaimana? Nah, di atas, paling atas adalah dewan direksi atau komite audit. Kemudian di bawahnya atau ada
Chief Executive Officer atau Chief Financial Officer. Di bawahnya lagi ada Direktur Audit Internal dan di bawahnya ada Departemen Audit Internal. Oke, jadi itulah kira-kira yang bisa dilakukan dalam sebuah perusahaan. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.